Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ilham dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur, fungsi, nilai, norma, atau pola interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan ini bisa berlangsung lambat atau cepat dan dapat mempengaruhi satu bagian atau keseluruhan sistem sosial. Ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, berkaitan dengan aspek kehidupan sosial. Yang ketiga, bisa direncanakan atau tidak direncanakan. Dan yang terakhir, menyebabkan dampak positif maupun negatif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal atau dari dalam masyarakat. Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk mempengaruhi struktur sosial. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Penemuan teknologi atau ide baru memicu perubahan perilaku pada masyarakat. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial pertentangan antara kelompok dapat memicu perubahan tatanan sosial. Dan yang terakhir, pemberontakan atau revolusi. Perubahan cepat dan mendasar dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Berikut adalah contoh video dari faktor internal atau dari dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor eksternal atau dari luar masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan fisik, seperti gempa bumi, banjir, atau perubahan iklim. Yang kedua, kontak dengan budaya lain, biasanya lewat globalisasi, kolonialisme, pariwisata, atau media. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi luar negeri. Adaptasi terhadap teknologi baru mempengaruhi pola hidup. Setelah ini saya akan menyajikan video tentang faktor eksternal dari perubahan sosial. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan kecepatan. Perubahan evolusi atau perubahan yang berlangsung secara lambat atau bertahap. Misalnya, perubahan sistem pertanian. Yang kedua, perubahan revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan drastis. Misalnya, revolusi industri, reformasi, dan politik. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan pengaruh. Yang pertama, perubahan kecil, biasanya hanya mempengaruhi sebagian aspek kehidupan, seperti mode pakaian dan gaya musik. Yang kedua, perubahan besar, yang artinya mengubah struktur sosial secara menyeluruh, perubahan sistem pemerintahan contohnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang berdasarkan perencanaan. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya program KB dan reformasi pendidikan. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan, seperti terjadi secara spontan, misalnya urbanisasi mendadak akibat bencana.
Yang keempat adalah perubahan berdasarkan arah. Ada dua, yaitu perubahan progres atau perubahan yang menuju kemajuan. Contohnya adalah meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya perkembangan teknologi. Dan yang kedua adalah perubahan regres atau perubahan yang mengalami kemunduran, yaitu contohnya adalah meningkatnya pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan sosial, yaitu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif yang pertama adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan demokrasi. Yang ketiga, peluang ekonomi baru dan modernisasi. Yang kedua adalah dampak negatif, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, pudarnya nilai budaya dan tradisi lokal, dan konflik sosial karena perbedaan kepentingan atau nilai. Nah, saya akan menyajikan video tentang dampak perubahan sosial. Nah, lalu saya akan menerangkan tentang contoh perubahan sosial. Yang pertama, global, yaitu revolusi industri, yang artinya mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Lalu, gerakan hak sipil, yaitu mengubah pandangan terhadap diskriminasi dan hak kesetaraan. Selanjutnya, B, nasional atau dalam negeri Indonesia. Yang pertama, reformasi tahun 1998, yaitu peralihan dari Orde Baru ke era demokrasi. Yang kedua, digitalisasi UMKM, yaitu perubahan cara berbisnis dari konvensional ke digital. Yang ketiga, perubahan struktur keluarga, dari keluarga besar menjadi keluarga inti akibat urbanisasi. Sekarang kita masuk ke teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, A, teori evolusi sosial atau Auguste Comte Herbert Spencer, yaitu masyarakat berkembang dari sederhana ke kompleks. B, teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, yaitu perubahan terjadi karena konflik antar kelas sosial, yaitu antara buruh dan pemilik modal. Nah, C adalah teori fungsionalisme, yaitu dari Talcott Parsons, yaitu perubahan sosial terjadi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru agar sistem tetap stabil. Yang D adalah teori siklus yang dikemukakan oleh Oswald Spengler, yaitu masyarakat mengalami siklus kelahiran, pertumbuhan, kejayaan, lalu kemunduran. Selanjutnya, yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kuatnya adat dan tradisi. Yang kedua, sikap tertutup atau etnosentrisme. Yang ketiga, kekhawatiran akan ketidakpastian. Dan yang terakhir, kurangnya pendidikan dan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu upaya mengelola perubahan sosial. Yang pertama, meningkatkan literasi masyarakat tentang dampak perubahan. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketiga, mewujudkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap perubahan. Dan yang terakhir, memperkuat identitas budaya lokal dalam menghadapi globalisasi. Karena itulah perubahan sosial itu terjadi. Mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.